Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas mengenai tahapan pengembangan instrumen penilaian autentik. Salah satu penekanan dalam kurikulum 2013 ini yaitu penilaian autentik. Penilaian autentik merupakan kegiatan menilai peserta didik dan memfokuskan pada yang seharusnya dinilai dari segi proses maupun hasil dengan berbagai instrumen penilaian yang disesuaikan dengan kompetensi yang ada di kompetensi inti maupun kompetensi dasar atau yang biasa disingkat dengan KI dan KD. Penilaian autentik adalah penilaian yang memperhatikan keseimbangan dari segi kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang disesuaikan dengan perkembangan karakteristik peserta didik. Nah, tahapan utama dalam mengembangkan instrumen penilaian autentik ini ada 5. Nah, yang pertama ada identifikasi standar. Standar adalah sebuah pernyataan yang diharapkan dapat dilaksanakan oleh peserta didik. Standar dikembangkan berdasarkan konten kurikulum. Nah, standar pada penilaian autentik yaitu terdiri dari indikator pencapaian sebuah kompetensi dasar. Misalnya, peserta didik dapat melakukan penambahan 2 bilangan pecahan senama. Nah, ini tuh merupakan contoh yang sederhana. Kemudian yang kedua ada pengembangan tugas autentik. Nah, tugas autentik perlu didesain sehingga peserta didik dapat merancang atau mendesain respon tanpa dibatasi dan memungkinkan peserta didik menunjukkan keterampilan atau skills dan kemampuan atau abilities yang dikerjakan sesuai dengan tugas dan harus terkait dengan standar yang diharapkan. Kemudian yang ketiga ada pengembangan kriteria atau indikator kinerja. Nah, kriteria dalam menilai pemenuhan sebuah tugas autentik yaitu harus ditetapkan agar penilaian dapat dilakukan secara sistematik. Kriteria pada umumnya yang baik adalah memiliki karakteristik seperti dinyatakan secara singkat, bisa diamati, pernyataan perilaku, dan bisa dipahami. Sebagai contoh, standar yang telah ditetapkan yaitu mampu menyelesaikan permasalahan atau yang sebuah permasalahan yang terjadi. Keempat, mengembangkan rubrik. Nah, pendidik perlu mengembangkan rubrik sebagai pedoman penskoran. Setelah sudah menetapkan kriteria, pedoman penskoran ini perlu memiliki deskriptor dalam menunjukkan tingkat kerja masing-masing. Nah, contohnya dalam sebuah tabel itu terdiri dari beberapa kolom. Nah, itu ada beberapa kriteria. Nah, misalnya ditaruh sangat baik, baik, cukup, dan perlu bimbingan. Nah, ini tuh merupakan salah satu indikator penting dalam sebuah penilaian autentik. Nah, kemudian yang kelima ada menilai instrumen penilaian autentik. Nah, seseorang pendidik harus memperhatikan instrumen yang dikembangkan dan harus berpusat pada peserta didik. Secara prinsip, instrumen penilaian harus benar dan terbukti. Dalam artian penilaian yang valid. Nah, artinya penilaian yang dilakukan sesuai dan yang seharusnya dinilai. Sedangkan penilaian yang reliable yaitu penilaian yang dilakukan secara konsisten. Nah, terdapat 2 hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian autentik. Itu yang pertama ada validitas konstruknya dan dampaknya terhadap pembelajaran peserta didik atau validitas konsekuensi. Nah, mungkin itu dulu video pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.